Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya qawiyal Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi tawadda'a kullu shay'in li'azamati wa zalla kullu shay'in li'izzati wa khada'a kullu shay'in li mulki wa istaslama kullu shay'in li qudrati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bi rububiyyatihi وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اعترافًا بنبوته. اللهم صل وسلم وبارك على من لا نبي من بعده سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته. فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الفطر Masjid Jami' Al-Muhajirin rahimakumullah. Puji serta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Teriring salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Teriring doa pula, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmati kita dengan hidayah, taufik serta inayahnya hingga menghantarkan kita pada akhir hidup husnul khatimah di bawah mardatillah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, tema khutbah kali ini ialah antara Allah, Ramadan dan cinta. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Begitu hebatnya cinta hingga menyatukan dua insan yang berbeda, membuat sama perasaan yang awalnya berbeda pula. Namun sayangnya seringkali awal yang bahagia tidak selalu berakhir bahagia pula. Bahkan sering berakhir kecewa dan tidak sedikit yang terluka karena trauma. Itulah sekilas cinta yang membuat orang sering kali lupa
bahkan hingga tergila-gila. Lalu timbul pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan cinta? Apakah Islam melegalkan cinta? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melarang cinta, karena Dia sendirilah yang menumbuhkan benih-benih cinta. Karena Dialah Allah yang memiliki nama Al-Wadud, yang maha menyayangi dan mencintai hamba-Nya. Namun sayangnya banyak manusia yang tidak tepat dalam memahami, memaknai, serta mengaplikasikan cinta. Cinta kepada manusia seringkali berakhir dengan kecewa, karena manusia selalu didasari oleh rasa nafsu belaka. Cinta kepada manusia, kematian memisahkan, tapi cinta kepada Allah justru kematian yang mempertemukan. Al-mautu jisrun yusilul habiba ila habibi. Kematian adalah jembatan yang menghantarkan seorang kekasih kepada kekasih hatinya. Karena salah dalam memahami dan menerapkan cinta, akhirnya banyak berlimang dengan dosa. Banyak yang membiarkan anak perempuannya dibawa oleh laki-laki yang belum berstatus sebagai suaminya atas dasar cinta, hingga membuahkan benih-benih maksiat yang berimbas pada dosa. Bahkan banyak pula yang berzina mengatasnamakan cinta. Nauzubillahi min dzalik. Tak malukah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan cinta, karena Dialah yang memang patut untuk dicinta. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillah wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia banyak yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhannya. Mereka mencintai hal tersebut seperti mereka mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman begitu besar cintanya kepada Allah. Seandainya orang-orang yang zalim, mereka mampu melihat begitu dahsyatnya azab Allah, dan mereka menyadari bahwasanya segala daya dan upaya hanya milik Allah, maka niscaya mereka akan menyesal karena salah dalam memahami dan menerapkan cinta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, disadari atau tidak, banyak sekali di antara kita yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya, dalam artian yang ditakutinya. Ada istri yang takut kepada suaminya, meskipun lebih banyak suami yang takut kepada istrinya. Ada yang begitu mengagungkan kedudukannya hingga rela menyogok, hingga rela korupsi. Ada juga yang takut kehilangan harta bendanya hingga dia mencuri atas dasar korupsi, atas dasar perutnya sendiri. Dia mencari rezeki Allah, tapi dia tinggalkan pemberi rezeki tersebut. Ketika dipanggil oleh atasannya, langsung dia berkata, siapa? Laksanakan. Tapi ketika Allah memanggilnya dengan hayya 'alas shalah, sepertinya tidak apa-apa. Sering dia tinggalkan, sering dia lambat-lambatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah kekasih sejati kita, dan kekasih sejati ialah
yang mampu memahami, memenuhi kebutuhan kekasihnya tanpa dia minta. Mohon maaf, beribu maaf, tidak ada di antara kita yang setiap hari berdoa, ya Allah, izinkan mata saya masih bisa berkedip, ya Allah, izinkan mulut saya masih bisa mamak dan mingkem. Tidak ada yang berdoa seperti itu. Tapi tanpa kita berdoa, Allah selalu berikannya. Kita bisa bayangkan, jangankan 1 bulan, 1 jam saja mata kita tidak bisa berkedip, apa yang akan terjadi? Secantik-cantik wanita, seganteng-gantengnya pria, manakala mulutnya tidak bisa mingkem, tidak akan ada yang mau mendekatinya. Patut kita sadari, nikmat Allah begitu banyak, tanpa kita minta, Dia sudah memberikannya. Inilah kekasih sejati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak pernah ingkar janji. Karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mampu mencintainya? Jemaah yang terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa hubungannya antara Allah, Ramadan, dan cinta? Begitu sayangnya Allah kepada kita, hingga Ia berikan kado terindah yang bernama Ramadan. Syariat puasa itu Allah berikan kepada umat-umat yang lainnya, tapi berbeda dengan Ramadan. Kalau umat terdahulu, ia puasa 1 hari, hanya 1 pahalanya. Tapi ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, bukan hanya 1, bahkan menjadi rahasia, bisa berlipat-lipat ganda. Allah memberikan sarana begitu banyak untuk mendekat kepadanya. Dan Ramadan adalah kendaraan super cepat untuk menghantarkan kita kepada cintanya Subhanahu wa Ta'ala. Di Ramadan kita diajarkan untuk mencintai Dia dengan cara ikhlas. Ketika kita puasa, kita tidak butuh penilaian orang lain. Yang kita butuhkan hanyalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja di Ramadan kemarin, siang hari kita kunci kamar kita dengan rapat, kita makan, kita puaskan nafsu kita, lalu keluar kamar kita berpura-pura puasa. Orang lain tidak akan ada yang mencela, pasti percaya. Tapi kenapa tidak berani kita lakukan? Karena pada saat puasa begitu tinggi keimanan kita. Itulah Ramadan, kendaraan super cepat yang menghantarkan seorang hamba kepada penciptanya. Di Ramadan kita diajarkan untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita ikuti takbiratul ihramnya, ruku'nya, sujudnya, hingga salamnya. Di Ramadan kita pula terbiasa untuk berbagi, seolah-olah berlomba-lomba ingin memberi. Namun kini Ramadan telah meninggalkan kita. Namun spirit Ramadan harus tetap ada. Kalau di Ramadan kita terbiasa tahajud, maka di luar Ramadan harus senantiasa kita bertahajud. Kalau di Ramadan dengan mudah kita bersedekah, maka di luar Ramadan jangan tinggalkan sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu sayangnya Allah kepada kita, hingga kado terindah hanya Ia berikan kepada umat tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Allah nyatakan, jika hambaku mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekati dia dengan berlari. Namun sayangnya Ramadan kini benar-benar telah meninggalkan kita. Ada 2 tipe manusia di akhir Ramadan. Yang pertama tipe roket. Sebagaimana roket ketika sudah diaktifkan, maka dia terus menjulang ke atas. Orang-orang pada tipe ini ketika di Ramadan dia ibadah,
maka di luar Ramadan dia pun tetap ibadah. Di Ramadan dia tadarus, maka di luar Ramadan dia pun tidak meninggalkan tadarus. Bahkan lebih baik kuantitas serta kualitas ibadahnya. Tipe yang kedua ialah tipe anak TK yang menaiki prosotan. Ketika akan naik prosotan, dia menaiki anak tangga. Butuh perjuangan. Bagi orang dewasa mungkin mudah, tapi bagi anak-anak butuh keberanian, butuh perjuangan. Karena bisa jadi dia terjatuh sebelum mencapai puncak tangganya. Tapi lihat, ketika sudah mencapai puncak tangga, apa yang dilakukannya? Dia meluncur, dia merosot dengan senangnya. Dia ulangi lagi, dia ulangi lagi. Orang-orang pada tipe ini begitu senang ketika malam takbiran, begitu gembira ketika datang hari raya. Dia rasakan Ramadan seperti belenggu yang menghambat kebebasannya. Sebagai renungan untuk kita, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Laisal 'aid liman labisal jadid, innamal 'aid liman ta'atuhu tazid." Hari raya bukan milik orang-orang yang pakaian baru, tapi hari raya sejatinya adalah milik orang-orang yang ketaatannya bertambah. Laisal 'aid liman tajammala birrukub, innamal 'aid liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya bukan milik orang-orang yang berkendaraan mewah, tapi hari raya adalah milik orang-orang yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan hal tersebut, Khairullah Abdul Qadir juga mengatakan, "Laisal 'aid liman kasrat lahun nuqud, innamal 'aid liman khafa 'adzabal ma'bud." Hari raya bukan milik orang-orang yang banyak uangnya, meskipun di hari raya butuh banyak uang, tapi sejatinya hari raya adalah milik orang-orang yang takut akan siksaan Tuhannya. Laisal 'aid liman kasra lahul mal, innamal 'aid liman ishtaqa bi liqa'il jalal. Hari raya bukan milik orang-orang yang banyak hartanya, tapi hari raya sejatinya adalah milik orang-orang yang rindu berjumpa dengan Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir sebagai penutup khutbah, cukuplah begitu banyak nikmat Allah menjadi dasar kita harus mencintai Dia. Belajarlah mencintai Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dari seorang wanita solehah, Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau katakan, "Ya Allah, kalau aku ibadah karena mengharapkan surgamu, jauhkan surgamu dariku ya Allah. Ya Allah, kalau aku ibadah karena takut dimasukkan ke dalam neraka-Mu, campakkan aku dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau aku ibadah atas dasar cinta kepadamu, maka jangan pernah Kau palingkan wajah-Mu dariku ya Allah." Demikian khutbah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon jika ada salah dan khilaf, wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد.
الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اجعلنا من العاملين والفائزين كل عام ونحن بخير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Maha Pengampun ampuni kami ya Allah. Engkau Maha Pengasih kasihi kami ya Allah. Engkau Maha Penyayang sayangi kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami sering berpaling darimu ya Allah. Kami sering meninggalkan perintahmu ya Allah. Namun begitu sayangnya Engkau, bahkan ketika kami bermaksiat atas nama Engkau, di hadapan Engkau ya Allah, Engkau tetaplah Ar-Rahman, Engkau tetap Ar-Rahim. Ya Allah, segala daya upaya ini hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh Engkau ya Allah. Jadikan kami mudah untuk mencintai-Mu ya Allah. Jauhkan hati kami dari cinta dunia, cinta kepada makhluk, cinta yang tidak abadi ya Allah. Kami sadar kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, terus peluk kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Beri kami kemudahan untuk mencumbu-Mu melalui zikir, tasbih, tahlil, tahmid kepadamu ya Allah. Berikan kami kesadaran bahwa Engkau adalah kekasih sejati kami ya Allah, bukan yang lainnya ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu